Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana kita membahas mengenai kitab Riyadhus Shalihin tentang Babus Sunnatil Maghrib ba'daha wa qablaha, mengenai bab sunnah qabliyah maghrib dan ba'diyah maghrib. Taqaddama fi hadil abwabi hadits Ibni Umar wa hadits Aisyah. Jadi sebelumnya di dalam bab-bab mengenai hadis Ibnu Umar dan hadis dari Aisyah, wahuma sahihani, dan kedua hadis tersebut sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal maghrib rak'ataini. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ba'dal maghrib 2 rakaat. Wa an Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalithah liman syaa. Jadi salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Di perkataan Nabi yang ketiga, liman syaa, beliau mengatakan liman syaa, untuk siapa yang mau melaksanakan. Rawahul Bukhari, Sahih Bukhari. Bahwasanya dijelaskan Nabi memerintahkan untuk sholat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sampai ketiga kalinya, yang mana di dalam usul fiqih ketika ada perintah itu hukumnya wajib. Wajib kita melaksanakan. Kecuali ada dalil yang menyertainya, itu hanya sekedar anjuran. Nah, ini Nabi mengatakan yang di perkataan yang ketiga liman syaa. Jadi ini dalil yang menyanggah bahwasanya yang mana perintah Nabi ini diwajibkan, maka hukumnya menjadi dianjurkan liman syaa, untuk siapa saja yang mau. Jadi ada sunnah yang mana sunnah itu dikukuhkan, ada sunnah yang tidak dikukuhkan. Sunnah muakkadah wa sunnah ghairu muakkadah. Yang mana sunnah muakkadah nanti gila dijelaskan, sunnah rawatib itu ada 10, dan dijelaskan lagi di hadis lain ada 12. Tapi yang qabliyah maghrib ini termasuk dari sunnah ghairu muakkadah, yang mana dianjurkan oleh Nabi tapi tidak dikukuhkan oleh Nabi. Liman syaa, untuk siapa saja yang mau. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku melihat sahabat Nabi yang besar-besar, yang agung dahulu, sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna sawariyah. Mereka bergegas, bersegera menuju tiang-tiang masjid indal maghrib, ketika maghrib, untuk melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Karena dulu tiang-tiang masjid itu dijadikan sutrah oleh sahabat-sahabat Nabi. Apa itu sutrah? Yaitu sutrah adalah benda di depan kita, yang mana pembatas kita untuk sholat. Itu tingginya sekitar 30 cm, bisa menggunakan tiang masjid, bisa menggunakan tembok masjid, atau bisa menggunakan orang di depan kita ketika kita mau sholat. Ternyata sholat sunnah qobliyah, di depan kita ada orang yang duduk-duduk, itu bisa dijadikan sutroh buat kita. Karena Nabi atau sahabat-sahabat dulu menggunakan tiang-tiang masjid, digunakan untuk sutroh, pembatas sholatnya. Dan ini dari Rawahul Bukhari, Sahih Bukhari.
Wa anhu, dan ini kembali lagi dari Anas radhiyallahu anhu qala kunna, kami dahulu nusalli, salat ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini, 2 rakaat, ba'da ghurubis syamsi, setelah terbenamnya matahari, qoblal maghrib, sebelum maghrib. Fakila, maka Anas ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat qobliyah maghrib tersebut, 2 rakaat tersebut? Qala, Anas menjawab, kana yarana nusallihima. Beliau melihat kami melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Falam ya'murna, maka beliau tidak memerintahkan kepada kami. Walam yanhana, dan beliau tidak melarang kepada kami. Rawahu Muslim. Ini Sahih Muslim, yang mana bahwasanya sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, jadi apa yang dikatakan oleh Nabi. Wasunnah fi'aliyah, apa yang dilakukan oleh Nabi. Wasunnah takririyah, apa yang dilihat oleh Nabi tapi tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang, maka itu juga bisa kita lakukan. Wa anhu, dan hadis lain mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu qala kunna, kami dahulu, bil Madinah, ketika di Madinah, fa idza adzana al muadzinu, maka apabila muazzin mengumandangkan azan, li sholatil maghrib, untuk melaksanakan salat maghrib, ibtadarus sawariyah, mereka bersegera menuju ke tiang-tiang. Faraka'u rak'ataini, mereka melakukan salat 2 rakaat. Hatta inna rajulal ghariba, sampai ketika ada orang asing, la yadkhulul masjidah, orang asing yang belum pernah masuk ke Madinah, belum pernah salat di Masjid Madinah, la yadkhulul masjidah, orang asing itu masuk ke dalam masjid tersebut, fayakhsabu anna sholata qad sulliyat, maka orang asing tersebut mengira bahwasanya orang-orang itu sudah melaksanakan sholat maghrib, min kasrati may yusallihima, yang mana saking banyaknya orang-orang itu melakukan sholat qobliyah maghrib di dalam masjid tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Sahih Imam Muslim. Wallahu alam bissawab.